Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang kewajiban setelah balik. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, maka alangkah baiknya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membacakan doa tadi, maka Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, materi kita pada hari ini menyambut usia balik. Jadi apa-apa saja kewajiban kita setelah memasuki usia balik. Sebelumnya kita telah belajar tanda-tanda balik segi fikih maupun biologinya. Baiklah anak-anak bapak, masih ingatkah kalian apakah tanda-tanda balik baik segi fikih maupun biologi? Ya, bagus. Jadi tanda-tanda balik dari segi fikih dan biologi yaitu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan membahas materi kita, kewajiban setelah usia balik. Apa-apa saja kewajiban kita sebagai umat muslim setelah kita meranjak atau memasuki dewasa atau balik. Baik, yang pertama yaitu kita disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang telah dibebani hukum atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Jadi setelah kita memasuki usia balik, maka kita wajib atau sudah diberikan kewajiban hukum dalam hukum syariat. Jadi seluruh amalan yang kita perbuat itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berbuat salah, maka kita akan diberikan ganjaran dari perbuatan kita, yaitu dosa. Seandainya kita berbuat kebaikan atau berbuat amal soleh, maka kita akan diberi ganjaran dari perbuatan kita, yaitu pahala. Jadi anak-anak bapak semuanya, jadi setelah kita memasuki usia balik, maka kita telah wajib melaksanakan, yaitu yang pertama yaitu ibadah. Jadi ibadah kita sudah dinilai oleh Allah dan diberikan ganjaran atas perbuatan kita sendiri. Baik, kemudian apa saja kewajiban kita setelah balik? Yang kedua, yaitu kita diwajibkan untuk menunaikan sholat, terutama sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Adakah anak-anak bapak yang tahu apa itu sholat? Ya, bagus. Jadi sholat itu kalau kita bahas dari segi bahasanya, yaitu artinya doa. Sedangkan secara istilah, segala bentuk perkataan kita dan perbuatan kita yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itulah sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi sholat ini wajib kita kerjakan apabila kita telah memasuki usia balik atau dewasa. Jadi anak-anak bapak, kalau kita sudah beranjak dewasa atau memasuki usia balik, maka kita tidak boleh lagi melalai dan meninggalkan sholat kita. Maka kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Baik, selanjutnya apakah kewajiban kita setelah
kita beranjak balik dewasa, ya bagus, yaitu menutup aurat. Adakah anak bapak yang tahu batasan-batasan aurat kita, baik dari segi laki-laki maupun perempuan? Ya bagus. Kalau bagi laki-laki, batasan aurat kita bagi kaum laki-laki yaitu dari pusat hingga lutut. Sedangkan bagi kita yang perempuan, yaitu batasan aurat kita adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi bagi perempuan harus sangat hati-hati karena auratnya berbeda dengan auratnya laki-laki. Aurat laki-laki batasannya sedikit dibandingkan dengan aurat perempuan. Jadi bagi anak-anak bapak yang perempuan itu harus sangat menjaga sekali auratnya, karena auratnya terlalu banyak. Yang tidak termasuk aurat bagi perempuan hanya muka dan telapak tangan. Jadi kalau kita telah beranjak balik atau dewasa, maka kita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Bagus. Jadi bagi anak-anak bapak yang perempuan itu harus dijaga. Setelah beranjak dewasa dan mencapai usia balik, maka kita harus menutup aurat dan tidak boleh dilihat oleh orang lain aurat kita. Dan juga seperti itu juga bagi anak bapak laki-laki, walaupun auratnya sedikit daripada perempuan, kita juga harus menjaga aurat kita dan tidak boleh juga kita perlihatkan kepada orang lain yang bukan muhrim kita. Jadi harus kita jaga dan tidak boleh kita membuka aurat, dan harus kita berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Baik, setelah kita balik, kita juga wajib mencari ilmu atau menuntut ilmu. Terutama kita menuntut ilmu dalam ilmu agama. Itu merupakan suatu kewajiban. Apakah ilmu-ilmu yang lain tidak wajib? Juga wajib, seperti membaca, menulis, dan belajar. Jadi kewajiban setelah balik yang terakhir yaitu mencari ilmu atau menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu merupakan hukumnya wajib kalau kita sudah beranjak dewasa dan menempuh usia balik. Jadi kewajiban kita terakhir ini menuntut ilmu merupakan hal yang wajib, terutama ilmu agama. Jadi apakah ilmu-ilmu yang lain tidak wajib? Juga termasuk wajib. Kita belajar membaca, menulis, menghitung, itu juga merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim. Jadi anak bapak, kalau kita telah menempuh usia balik, maka kita juga wajib menuntut ilmu. Jangan sampai kita tidak mau belajar, karena belajar itu dari semenjak kita kecil sampai kita dewasa dan sampai kita meninggal nanti, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim. Jadi anak bapak, kita harus rajin-rajin belajar, jangan malas-malas belajar, karena menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban, terutama bagi yang telah beranjak dewasa. Jangan sampai tidak mau bersekolah, belajar dan menuntut ilmu, karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, dan jangan kita malas-malasan dalam mencari ilmu. Baiklah, pada hari ini sampai di sini materi kita. Jadi sebelum kita akhiri materi kita, maka Bapak akan menyimpulkan apa-apa saja kewajiban kita setelah kita memasuki usia balik, yaitu yang pertama mukallaf.
Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang telah dibebani hukum syar'i. Orang yang telah dibebani hukum syariat atau telah mendapatkan dosa apabila perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, menutup aurat. Maka kita tidak boleh berpakaian-pakaian yang tidak sopan dan membuka aurat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Itu hukumnya wajib kalau kita setelah memasuki usia balik. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga dapat kita pahami dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, akan Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.